Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang catur marga dan tepat suci. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Anindya Saputra dengan akhiran NIM 007. Dan teman saya, Saya Nikadek Dia Septiantari dengan akhiran NIM 009. Saya Ayu Putri Sulmaningsih dengan akhiran NIM 016. Dan saya Niwaya Sugiani dengan akhiran NIM 1051. baik, contoh catur marga dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni, yaitu dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni, pelaksanaan catur marga tampak jelas dalam kehidupan umat Hindu. Karma marga diwujudkan dengan gotong royong, membuat ogoh-ogoh sebelum Nyepi, serta saling memaafkan saat Ngembak Geni. Bakti marga melalui sembahyang dan pelaksanaan catur brata penyepian sebagai wujud bakti pada ide Sang Widi. Jenana marga terlihat dari renungan diri, membaca kitab suci, dan memahami makna hidup saat nyepi maupun menyampaikan pesan Dharma saat ngembak geni. Sedangkan Raja Marga diwujudkan lewat tapa, brata, yoga, dan samadhi untuk mengendalikan diri di hari raya nyepi, serta menjaga ketenangan hati dan pikiran ketika kembali bersosialisasi pada ngembak geni. Next. Selanjutnya yaitu contoh konkret sloka dalam Bhagavad Gita 7.21. Bhagavad Gita 7.21 menekankan bahwa Tuhan atau Krishna menghargai setiap jalan kepercayaan yang dipilih oleh umatnya. Apapun bentuk pemujaan yang dilakukan, Tuhan tetap meneguhkan keyakinan dan memberikan restu agar umat semakin mantap di jalan yang diyakininya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada umat Hindu yang lebih tekun memuja Dewa Siwa, sementara yang lain lebih dekat dengan Dewi Saraswati, walaupun berada wujud sembahyangnya, tetapi Tuhan meneguhkan keyakinan masing-masing. Orang yang setiap berdoa kepada Saraswati akan mendapatkan anugerah, kecerdasan, dan ilmu. Sedangkan mereka yang berbakti kepada Siwa akan merasakan kedamaian serta ketenangan batin. Baik, contoh dalam jalan spiritual itu ada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan lewat berbagai ritual dan upacara. Ada juga yang lebih memilih jalan meditasi atau pelayanan sosial. Ajaran dalam sloka ini menegaskan bahwa tidak ada jalan yang lebih tinggi atau rendah. Semua bentuk pengabdian tetap dipandang oleh Tuhan dan masing-masing akan mendapatkan kekuatan sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya itu contoh dalam kehidupan masyarakat. Di sebuah desa, ada warga yang rajin sembahyang di pura. Ada yang menekuni yoga, sementara yang lain lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu sesama. Meskipun cara mereka berbeda, semuanya tetap dikuatkan oleh Tuhan, asalkan dijalani dengan ketulusan dan keyakinan. Next. Apa yang Anda bisa lakukan dalam beragama tentang Sloka Sarasa Mucaya 1.4? Nah, yang bisa dilakukan dalam beragama, sloka ini menegaskan bahwa menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat utama karena kita memiliki ide, yaitu pikiran. Untuk memilih, maka hal yang bisa dilakukan dalam beragama adalah yang pertama menggunakan akal dan raga untuk berbuat sebuah karma atau perbuatan baik kepada sesama manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Ini adalah jalan untuk memutuskan rantai penderitaan sangsara, kelahiran dan kematian berulang, samsara. Yang kedua, melaksanakan ajaran Trihita Karana, yaitu menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan Pariangan, sesama manusia pawongan dan alam, yaitu kelemahan. Dan yang terakhir, menciptakan kebijakan sebagai prioritas utama dalam setiap tingkatan, perkataan,
dan pikiran. Karena ini adalah tujuan tertinggi dari kelahiran sebagai manusia. Lalu, sebutkan dalam satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Tempat suci atau pura di Bali yang secara spesifik merupakan tempat pemujaan untuk roh para orang suci yang dihormati atau leluhur dan pendiri wangsa atau desa. Adalah pura kawitan atau lebih spesifik lagi pura dadia atau pura pedarman atau pura leluhur. Namun, ada pula pelinggih di dalam pura yang berfungsi untuk memuja roh suci, yaitu pelinggih atau pura Meru, atau pura dalam, ataupun pura Prajapati, yang sering dikaitkan dengan pura dalam sebagai tempat pemujaan Dewi Durga dan Dewa Siwa dalam fungsinya sebagai pelebur, serta juga sering mengaitkan dengan roh-roh leluhur yang belum disucikan. Pemujaan roh suci leluhur pada umumnya dilakukan di Pura Pedarman atau untuk leluhur wangsa atau soroh, atau di dalam pura keluarga atau merajang. Next. Oke, selanjutnya yaitu tempat pemujaan dewa-dewi Hindu di Bali dan awataranya. Dalam agama Hindu di Bali, Trimurti sebagai tiga manifestasi utama Sang Yang Widi Wasa terdiri dari Dewa Brahma sebagai sang pencipta, Dewa Wisnu sebagai sang pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai sang pelebur. Dewa Siwa dipuja di Pura Besakeh, sementara Dewa Wisnu dipuja di Pura Ulundanu Batur dan Pura Tirta Empul. Dewa Wisnu memiliki 10 awatara penjelmaan ke dunia. Yang paling terkenal adalah Sri Rama dan Sri Kresna, yang turun untuk menegakkan Dharma. Awatara lainnya meliputi Matsya atau ikan, Kurma atau kura-kura, Waraha atau babi hutan, Narasima atau manusia singa, Wamana atau Brahmana kerdil, Parasurama, Buddha, dan Kalki. Eh, Tempat pemujaan dewa-dewi Hindu di Bali dan awataranya itu. Dewa-dewi lain yang dipuja meliputi Dewi Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan di Pura Taman Saraswati dan sekolah-sekolah, Dewi Durga atau Dewi Sakti di Pura Dalam, Dewa Ganesha atau penghilang rintangan yang ada di hampir setiap pura terutama di pintu masuk, Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran dan Padi di pura-pura sawah dan subak, serta Betara Baruna atau Dewa Laut di pura-pura pesisir seperti Pura Tanah Lot dan Pura Luhur Uluwatu. Next. Mengapa tempat suci Hindu terletak di alam yang asri? Nah, tempat suci Hindu umumnya dibangun di lokasi alami seperti gunung, pantai, hutan, dan gua. Karena beberapa alasan filosofis dan spiritual. Pertama, alam dipandang sebagai manifestasi kesucian Tuhan. Sehingga lokasi yang masih asri dan belum tercemar dianggap lebih suci untuk melakukan pemujaan. Kedua, konsep Trihita mengajarkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, Paryangan, sesama manusia Pawongan, dan alam Palemahan. Membangun pura di tengah alam mencerminkan keseimbangan ketiga hubungan ini. Dalam filosofi Buana Agung dan Buana Alit, alam semesta adalah wujud dari Tuhan itu sendiri, sehingga elemen-elemen alam seperti gunung dan laut dianggap sakral. Lalu, mengapa tempat suci Hindu terletak di alam yang asli? Yaitu yang ketiga, tempat-tempat alami memiliki energi spiritual atau taksu yang kuat dan memberikan suasana tenang yang mendukung meditasi serta konsentrasi dalam beribadah. Lokasi yang jauh dari keramaian membantu umat lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selain itu, banyak tempat suci juga memiliki nilai historis dan mitologis yang
terkait dengan kisah pewayangan atau tempat pertapaan para resi. Dengan demikian, keberadaan pura di alam juga berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan dari eksploitasi yang berlebihan. Next. Oke, dapat disimpulkan, ajaran agama Hindu adalah melalui catur marga, Begawan Gita, Sarasamus Cahya, memberikan ruang bagi setiap umat untuk menempuh jalan spiritual sesuai keyakinannya. Karena semua bentuk pengabdian tetap dipandang sama mulia oleh Tuhan. Keberadaan pura yang dibangun di alam asri mencerminkan ajaran Trihita Karana, yakni menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan, dengan menghargai perbedaan dan menjadikan sebagai kekayaan hidup. Umat Hindu dapat mewujudkan kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh makna. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Maaf jika kami ada kesalahan kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi, 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 Om.